Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menolak direlokasi ke basement alun-alun Bandung, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Dalam Kaum, Kota Bandung sempat diwarnai kericuhan. Diduga mengalami kebocoran, semburan minyak bercampur air keluar dari sumur milik Pertamina yang sudah tidak produksi di Kabupaten Subang. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, stasiun kereta api dan terminal bus di sejumlah wilayah dipadati calon penumpang. Seorang kakek berusia 70 tahun ditemukan tewas di pinggir rel kereta di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Korban yang diketahui tengah buang hajat di sekitar rel tertabrak kereta api Sembarni yang melaju dari Jawa menuju Jakarta. Jasad Sutardi, warga desa Mundu, pesisir Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ditemukan tergeletak di tepi jalur kereta di Petak Mundu, Waruduwur, Kamis lalu. Kakek berusia sekitar 70 tahun tersebut mengalami luka cukup serius di sekujur tubuhnya usai tertemper kereta Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi, Gambir, Jakarta. Anak korban yang mengetahui tubuh ayahnya sudah terbujur kaku, menangis histeris hingga harus ditenangkan warga. Peristiwa berawal saat korban yang pendengarannya kurang baik tengah buang air di sekitar rel kereta. Diduga tak mengetahui adanya kereta yang melintas cepat dari arah Jawa menuju Jakarta. Korban pun tertemper dan terpental hingga tewas di lokasi kejadian. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pengendara yang berhenti dan hendak melintas. Telah terjadi insiden kecelakaan salah satu warga saya, warga desa Mundusil berinisial Bapak Sutardi. Jadi pada kejadian dia sedang BAW di jembatan, kemudian karena dia agak tuli tertabrak dari kereta dari arah timur. Kereta apa Pak? Apa nggak? Argo Sembrani. Argo Sembrani. Oh, iya. Berarti dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu? Iya, betul. Oh. Petugas kepolisian dari sektor Mundu dan Polsuska langsung melakukan evakuasi korban untuk dibawa ke kamar jenazah guna kepentingan visum. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Dalam Kaum, Kota Bandung sempat diwarnai kericuhan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima. Pedagang bersikeras tak mau direlokasi ke basement alun-alun Bandung. Kericuhan terjadi antara Satpol PP dan PKL yang biasa berjualan di Jalan Dalam Kaum, Kota Bandung. Padahal Jalan Dalam Kaum merupakan zona merah larangan berjualan bagi PKL. Sebelumnya juga sudah sempat ditertibkan, namun sejumlah pedagang kembali berjualan. Pemerintah Kota Bandung sebetulnya sudah menyediakan lapak untuk berjualan, yakni di basement alun-alun Bandung. Namun para pedagang bersikeras menolak relokasi tersebut. Sudah kita sepakati, sudah kita sosialisasikan, sudah kita rapatkan ya. Untuk yang PK Dalam Kaum itu pindah relokasi ya, bergeser ke basement. Dan penataan basement ini juga sudah menurut hemat kami itu sudah layak ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemungkinan apakah dia sudah melihat basement alun-alun seperti apa ya. Nah, tinggal tanyakan aja nanti ke PKL-nya. Sementara itu, salah satu perwakilan pedagang mengatakan belum pernah ada diskusi dengan Pemkot Bandung terkait relokasi ini. Basement itu kayak bukan manusiawi. Tetap menolak Untuk direlokasikan ke basement. Jadi ini bertahan Pak sampai sekarang? Sampai sekarang pun saya tetap, sampai kapanpun kita akan bertahan di Dalam Kaum. Saat ini ada 413 pedagang Dalam Kaum yang rencananya akan direlokasi. Namun yang masih aktif berjualan sebanyak 320 pedagang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Diduga mengalami kebocoran, semburan minyak bercampur air keluar dari sumur milik Pertamina yang sudah tidak produksi di Kabupaten Subang. Belum diketahui pasti penyebab kebocoran, namun diduga ada warga yang sengaja memainkan panel pipa. Semburan minyak bercampur air tiba-tiba keluar dari salah satu sumur Pertamina yang berlokasi di Kampung Kedung Leoh, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Hal ini diketahui pada hari Jumat sekitar pukul 10. Petugas Pertamina bersama polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan penanganan. Menurut pihak keamanan, tumpahan minyak bercampur air yang keluar diduga disebabkan oleh warga yang bermain di sekitar lokasi sumur dan memainkan panel. Mengingat sumur minyak sudah lama tidak berproduksi dan rangka pengaman yang jadi penutup panel juga telah hilang. Ini bukan kebocoran asli Pak ya, ini ada yang iseng, nggak tahu siapa juga, kita juga nggak bisa ini. Nah, cuman cairan minyak itu cuma sedikit Pak, jadi kebanyakan air itu kita sebut air farmasi. Ini jenisnya tidak berbahaya dan pada hari ini juga ini limbah-limbah tersebut akan kita tangani dan akan kita bersihkan. Udah sekian tahun sih, udah lama nggak dipakai. Makanya ini mati ya, sebutnya udah semuran mati. Pada Jumat sore, proses penanganan sudah dilakukan hingga semburan minyak bercampur air sudah tidak lagi keluar. Petugas terus berupaya membersihkan tumpahan minyak yang ada agar tidak mencemari lingkungan. Petugas memastikan hal ini tidak membahayakan, serta meminta warga sekitar untuk tetap tenang dan tidak perlu panik. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Unjuk rasa sejumlah budayawan menolak peresmian Museum Bumi Agung di Kota Bogor diwarnai kericuhan. Selain sempat menghadang mobil dinas wali kota, para pendemo juga sempat melemparinya dengan botol air mineral. Suasana memanas ini sudah mulai terlihat saat para budayawan menggelar unjuk rasa penolakan peresmian Museum Bumi Ageng yang dilakukan pemerintah Kota Bogor di Jalan Batu Tulis Jumat pekan lalu. Selain menutup sebagian ruas jalan, massa bahkan sempat mengadang mobil dinas wali Kota Bogor saat akan meninggalkan lokasi acara. Bahkan, pendemo juga sempat melempari kendaraan wali kota dengan botol air mineral. Insiden ini membuat Bima Arya sempat turun dari kendaraan, namun tak lama melanjutkan perjalanannya. Unjuk rasa ini digelar para budayawan yang tidak puas dengan kualitas proyek pembangunan museum yang menelan anggaran 14,7 miliar rupiah. Pembangunan Batu Tulis Bumi Agung Pajajaran ini belum maksimum, belum 100%. Tetapi pihak Pemkot Kota Bogor, Bima Arya, memaksakan untuk diresmikan. Kita lihat sendiri bangunan ini hanya 70%. Banyak bangunan-bangunan yang belum dibangun. Seperti ikon Kota Bogor, ikon Pajajaran, prasasti Batu Tulis belum sama sekali dibangun. Begitu juga taman, pagar-pagar juga banyak belum dibangun, itu. Meski mendapat penolakan, pemerintah Kota Bogor tetap meresmikan museum yang berisi kerajaan Pakuan Pajajaran ini. Pemerintah Kota Bogor mengklaim pengerjaan proyek ini sesuai aturan yang berlaku dan mendapat pengawasan dari Inspektorat dan Kejaksaan. Aspirasi masyarakat itu kami dengar, insya Allah ini juga bangunan merupakan aspirasi juga, aspirasi sudah kami ini kan jalankan ya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan pelaksanaan kegiatan ini ada pengawalan dari Kejaksaan, ada pengawalan dari Inspektorat, insya Allah semuanya adalah pelaksanaan pembangunan ini insya Allah on the track. Unjuk rasa ini berakhir setelah massa menyampaikan tuntutan kepada Dinas Pariwisata setempat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya Allah, ya Allah,